Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ya, jadi saya sekarang saya Muhammad Syukran ZA, NIM 0201183142. Saya dari Fakultas Hukum Syariah dan jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas B, semester 5. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya dari kelompok 4 yang mengenai tentang konflik dalam keluarga. Sebelum menjelaskan seluruh yang mengenai konflik dalam keluarga, saya ingin menjelaskan pengertian dari konflik. Konflik adalah dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan lain di antara pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang suatu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan salah satu belah pihak. Dan secara bahasa, konflik identik dengan percocokan, perselisihan, dan pertengkaran. Adapun dalam bahasa Inggris, konflik sebagai noun berarti serious, disagreement or argument. Sedangkan sebagai verb berarti beside, unpalatable or clash. Walaupun demikian, sebagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan konflik tidak selalu berakibat buruk. Selain dapat akibat buruk, konflik juga dapat menumbuhkan hal-hal positif. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negativisme seperti jengkel, marah, atau takut. Setelah itu, dalam konflik itu mempunyai karakteristik. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antara anggota terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Ya, oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan salah satu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Pada umumnya, hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki identitas yang sangat tinggi. Keterkaitan antara pasangan, orang tua, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal keletakan. Setelah itu, hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang disarankan dari konflik keluarga dihentikan dengan mengakhiri hubungan persaudaraannya. Misalnya berupa perceraian atau lari dari rumah atau minggat yang sering disebut. Sia-sia dampak psikologis dari konflik tetap membekas dan sulit dihilangkan. Setelah itu konflik saya akan menjelaskan mengenai konflik orang tua dengan anak. Secara naruliah, orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut, orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif yang demikian, seharusnya konflik orang tua anak tidak akan terjadi, karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Dan namun hubungan orang tua anak seringkali juga mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan
dalam memproses kebutuhan anak juga terdapat aspek ketuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Akhirnya hubungan orang tua dan anak biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua, atau bisa secara mudahnya orang tua tidak sepaham dengan anak, dan itulah sebab terjadi konflik antara anak dan orang tua. Sebenarnya sebab terjadi konflik antara orang tua dan anak itu banyak. Salah satunya adalah diskomunikasi. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus mengajarkan atau mengarahkan anak ketika dia ingin melakukan sesuatu atau bertindak atau menginginkan sesuatu apapun itu. Dari hal yang terkecil, dari hal yang terbesar, kita harus mengajarkan kepadanya untuk saling memberitahu kepada kita sebagai orang tua. Jadi harus memberitahu kepada anaknya, harus mengajarkan untuk selalu mengabari orang tua ketika ingin melakukan sesuatu. Jadi di dalamnya tidak ada kesalahpahaman. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk anak dan mendidik anak agar anak itu tidak selalu membuat keributan dalam rumah tangga. Terkadang anak membuat tingkah laku yang tidak diinginkan oleh orang tua, seperti misalnya dia memukul temannya atau berantem dengan teman, dan akhirnya anak itu mempunyai sifat yang dia pemarah dan dia suka membenci orang lain. Padahal itu tidak harus terjadi pada seorang anak. Terkadang kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua. Sebagai anak, kita juga harus mempunyai sifat atau mempunyai sikap bagaimana menanggapi sesuatu. Jadi ketika misalnya kita seorang anak, kita itu harus mempunyai sifat bertanggung jawab atas segala perbuatan kita. Jadi kesalahan itu tidak jatuh kepada orang tua keseluruhannya. Jadi misalnya kita mempunyai permasalahan di luar rumah, permasalahan bersama teman atau siapapun itu, guru atau siapa yang kita tidak kenal di jalan sana, mungkin kita bisa menyelesaikannya harus tanpa terlibat orang tua di dalamnya. Karena apa? Karena nanti terjadi kesalahpahaman. Kita mempunyai masalah di rumah, sedangkan di luar kita tidak mempunyai masalah. Karena kita mempunyai emosi, ketika kita berjumpa dengan teman kita terbawa emosi. Seharusnya itu tidak terjadi. Justru kita harus bisa mengambil sikap ketika dimana kita berada. Ya, itu salah satu solusi agar konflik itu tidak begitu banyak terjadi di dalam keluarga. Salah satunya tadi, jangan sampai kita diskomunikasi antar anggota keluarga. Kita harus saling sharing, harus saling memberitahu, harus saling memberi pendapat dan meminta pendapat bagaimana cara menyelesaikan satu permasalahan itu. Setelah itu hal yang terpenting untuk mencontohkan anak agar tidak terjadi konflik adalah memberikan contoh. Jadi ketika anak dia akan berbuat sesuai dengan apa yang dibuat dengan orang tuanya. Misalnya, sebelumnya ketika misalnya orang tua dia terkadang suka misalnya ada seseorang orang tua dia terkadang suka mengambil barang yang bukan haknya di jalan. Ketika dia jalan, dia menjumpai sesuatu. Jadi sifat itu sama dengan sifat pencuri. Jadi kalau bisa kita menjumpai barang, jangan kita ambil kalau bukan hak kita. Karena apa? Sifat orang tua itu akan menurun. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi ketika orang tua punya sifat sesuatu, itu akan mengikut kepada anaknya. Karena apa? Allah juga mengatakan darah yang haram akan melahirkan sesuatu yang haram. Itu karena kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka darah kita mengalir sesuatu yang haram, dan ketika kita mempunyai keturunan, itu akan menyebabkan sifat dari anak-anak kita nanti. Agar sifat itu tidak
eh, tertular oleh keturunan-keturunan kita, salah satu kita harus melakukan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah sebaik-baiknya bertobat. Setelah itu, sebagai orang tua, kita harus saling mencontohkan yang baik. Jangan sampai anak itu melihat kita berbuat yang buruk. Kalau memang kita khilaf untuk berbuat keburukan, kita istighfar, kita beritahu kepada anak ini tidak boleh diikuti, tadi ayah salah atau tadi ibu salah melakukan ini, jadi jangan diikutin gitu. Jadi karena apa, apalagi seorang ayah adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu adalah orang yang paling tinggi derajat dalam suatu rumah tangga. Dia adalah kepala pemimpin yang mengarahkan semua kegiatan. Karena apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu, ku anfusakum, lindungilah dirimu, wa ahlikum nara, dan ahlimu atau keluargamu dari api neraka. Jadi tugas terbesar dari orang tua, apalagi seorang ayah, adalah melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Maksudnya apa? Ajari anak-anak, istri atau saudara atau siapapun yang terdekat dari kita untuk tidak melakukan maksiat. Agar apa? Agar kita dan mereka semua itu terjauh, terhindar dari perbuatan dosa, dan itu akan berakibat positif dan kita akan tentram. Karena apa? Sebab konflik salah satu adalah banyaknya dosa yang kita perbuat. Jadi ketika kita berbuat dosa, konflik itu akan juga mengikuti kita. Dan apabila kita berbuat kebaikan, maka ketentraman, kedamaian yang akan kita rasakan. Bukankah seperti itu? Kita bisa melihat contoh tidak jauh dari cerita, tidak jauh, yaitu contoh salah satunya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu atau salah seorang yang memberikan contoh terbaik dari segala perbuatan, seperti dalam surat Al-Ahzab yang berarti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalian telah diberikan contoh sebaik-baiknya. Siapa contoh itu? Yaitu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah salah satu orang, adalah salah satu pedoman agar kita bisa mengikuti kebaikannya. Karena apa? Kebaikan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab kita akan merasakan kedamaian. Seperti kita melakukan sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu kebaikan yang diajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dalam berfirman untuk melakukan sholat, dan Rasulullah mencontohkannya agar kita selalu sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh adalah salah satu indikator kebaikan dalam satu hari itu. Jadi ketika kita sholat subuh, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan mengikutinya. Dan itu adalah salah satu hal yang bisa mendorong konflik atau meniadakan konflik, menghilangkan konflik. Karena salah satu indikator kebaikan dalam satu hari itu adalah sholat subuh. Setelah itu kebaikan-kebaikan seperti kita bersedekah. Boleh kita bersedekah untuk tidak terjadi konflik, untuk menjauhi keburukan-keburukan dalam diri kita maupun dari luar diri kita yang akan datang kepada kita. Jadi sebelumnya kita telah membahas konflik dalam satu keluarga. Jadi ketika kita mempunyai keluarga, berarti kita harus berpikir ke depan bagaimana keluarga kita, bagaimana cara kita membina keluarga agar keluarga itu tidak mempunyai konflik yang begitu besar dan mengakibatkan perceraian. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mempunyai persiapan sebelum pernikahan? Sebelum datangnya pernikahan, kita harus mempunyai persiapan agar bagaimana keluarga kita kelak tidak akan banyak terjadi konflik, tidak banyak terjadi pertengkaran dalam keluarga, tidak banyak terjadi perselisihan antara anak dan keluarga, antara suami dan istri, dan antara ayah dan ibu, dan anak dan orang tua. Kemungkinan seperti itu.
keluarga itu jadi keluarga itu ibaratkan satu tubuh. Jadi ketika salah satu tubuh itu mempunyai penyakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan kesakitan. Seperti itu seharusnya kita rasakan dalam keluarga. Ketika seorang anak mempunyai masalah, kita sebagai orang tua jangan terlalu santai menganggap anak itu ya biasa saja gitu ketika dia mempunyai masalah. Jadi kita harus mendekati anak, harus mencari tahu kenapa dia seperti ini, mengapa dia seperti itu. Jadi tugas orang tua adalah bagaimana mendamaikan anak dalam konfliknya, dalam permasalahan dia. Kita tidak harus ikut campur, tapi kita harus memberitahu sikap apa yang harus dilakukan anak, karena anak itu tidak bisa melakukan sesuatu langsung kecuali ada arahan dari orang tua. Kemungkinan seperti itu, karena keluarga itu sama seperti organisasi. Jadi organisasi ya pasti ada pemimpin dan ada anggota, dan pemimpin itu adalah orang yang mengayomi anggota-anggotanya. Jadi kalau pemimpin itu baik, maka anggotanya juga akan baik. Ketika pemimpin ke kanan, pasti ke kanan, dan bila pemimpin ke kiri, dia akan juga ke kiri. Pasti seperti itu. Jadi ketika pemimpin memberikan contoh yang baik, maka anggota itu akan berbuat seperti apa yang dicontohkan seorang pemimpin. Dan ketika kelak anggota itu juga akan jadi pemimpin, dia akan melakukan apa yang dilakukan pemimpinnya yang terdahulu. Sama seperti anak. Jadi ketika anak itu dicontohkan orang tuanya sebuah kebaikan, dia akan memberikan contoh kebaikan juga kepada anaknya kelak. Misalnya orang tua mencontohkan setiap subuh atau setiap apapun, mencontohkan dia selalu membaca Al-Quran, membaca dengan baik, tenang, dan anak pasti akan mencontoh orang tuanya. Ketika orang tuanya berbuat baik, maka kelak anaknya akan membaca Al-Quran seperti apa yang dibaca orang tuanya. Karena orang tua adalah madrasah yang pertama orang tua dari anak. Jadi kemungkinan ya pasti anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi biasakanlah kita berbuat baik, maka keluarga kita juga akan berbuat baik seperti apa yang kita perbuat. Jadi ada juga orang yang memberi pendapat, ketika seorang ayah baik, kenapa ada anak yang tiba-tiba dia tidak baik gitu. Kenapa dia tidak sama seperti ayahnya? Ayahnya seorang ustadz, kenapa ada anaknya juga tidak ustadz, malah anaknya itu melanggar syariat, melanggar apa yang diajarkan ayahnya. Ya mungkin itu bukan salah anak sepenuhnya juga. Kan salah satu jalan kebaikan seorang anak itu datangnya dari orang tua, seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi bukan ketika anak masih kecil, mungkin ya bisa kita ajarkan kebaikan. Memang juga kalau kejahatan seorang anak itu terkadang tidak sepenuhnya salah orang tua, karena kan kita tidak bisa melihat anak itu 24 jam. Dia juga mempunyai kegiatan di luar rumah, seperti dalam sekolah, seperti dia organisasi, atau dia bermain dengan teman-teman di luar rumah. Kita tidak tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia dapat dari luar. Jadi caranya mungkin kita harus sharing di rumah. Misalnya seorang anak habis main-main atau habis pulang sekolah, jadi kita harus mempunyai waktu khusus untuk anak, untuk saling berbagi cerita, agar kita tahu bagaimana atau apa yang dilakukan atau apa yang didapat anak di luar rumah itu, karena tidak mungkin kita bisa mengontrol 24 jam. Jadi kita harus menanyakan, ketika dia berbuat sesuatu ya harus kita nasihatin, terus kita arahin. Dan salah satu cara menasihati itu, satu, jangan mengangkat suara. Menurut saya seperti itu, karena saya juga merasakan bagaimana jadi seorang anak ketika orang tua itu menjelaskan atau menasihati kita dengan nada yang tinggi. Ya mungkin orang tua saya hilaf, mungkin dalam keadaan emosi, dan saya berbuat masalah, otomatis saya akan mendapatkan marahan. Dan itulah salah satu terkadang membuat anak itu ya cenderung nakal gitu. Atau kadang orang tua memberikan sifat yang berbeda. Maksudnya sifat yang berbeda itu memberikan
apa mungkin memberikan arahan yang berbeda. Misalnya dia ketika mempunyai anak pertama, dia berperilaku kepada anak pertama seperti ini, dan anak kedua seperti ini, dan anak selanjutnya seperti ini, seperti ini. Oke, terkadang mengapa anak itu sifatnya berbeda-beda, karena kadang tergantung zaman juga. Mengapa anak itu ada yang terkadang anak pertama itu baik, kedua baik, tiba-tiba anak ketiga itu kok bisa nakal gitu. Mungkin itu sifat orang tua atau bagaimana orang tua menanggapi anaknya itu terkadang berbeda, dan itu yang salah satu menyebabkan sifat anak-anak itu berbeda. Dan bukan berarti ketika anak nakal itu sama sekali tidak bisa dirubah. Salah satu yang cara termudah adalah bagaimana kita bisa mendekati hati kita, mendekati hati anak, agar anak itu bisa luluh dengan kata-kata kita, dan bagaimana anak itu bisa mendengar kata-kata kita. Salah satu, jangan pernah menasehati anak itu dengan suara tinggi, nada tinggi. Karena apa? Karena anak itu tidak pernah suka ketika dia dimarahi. Itu adalah salah satu penyebab konflik terbesar. Mungkin seperti itu. Karena nggak semua anak itu bisa menerima marahan, tidak bisa menerima teriakan dari orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang yang mendengarnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Syukran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.